Doa anak soleh termasuk salah satu dari 3 amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ibu harap kalian belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari rumah dengan semangat dan gembira di channel YouTube kesayangan kita, PI TV Balikpapan Official. Pada pembelajaran kali ini kita masih belajar tema yang sama, yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh dengan submateri indahnya saling menghargai. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum mengawali pelajaran, kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Mari angkat kedua tangan, tundukkan kepala dan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian bisa memahami makna saling menghargai dan juga bisa menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, simaklah cuplikan video berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Jawa, Padang, Medan, Bugis, Maluku, Bali, Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Tetapi pada faktanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya pun disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit, dan perbedaan pandangan. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Karena perbedaan adalah rahmat. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Anak-anak yang soleh dan soleha, dari cuplikan video tadi ada gambaran kenapa kita harus saling menghargai. Ibu jelaskan ya, kita hidup di negara Indonesia yang memiliki banyak sekali keragaman. Mulai dari suku, budaya, agama, bahasa, ras, dan golongan yang disatukan oleh semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Islam juga mengajarkan kepada kita agar senantiasa menghargai sesama manusia, terlebih sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Lantas, bagaimanakah cara kita hidup dalam keragaman? Hidup dalam keragaman itu tentu kita harus saling menghargai. Apa itu saling menghargai? Ya, saling menghargai adalah saling menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Itu adalah pengertian dari saling menghargai. Kemudian, bagaimana contoh dari sikap saling menghargai kepada orang lain? Ibu akan memberikan 3 contoh menghargai pendirian orang lain. Setiap orang memiliki pendiriannya masing-masing. Meskipun sama agamanya sudah menjadi sunatullah, pastilah ada perbedaan pendirian di dalamnya. Misalnya, di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam sholat subuh. Ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Kemudian yang kedua adalah menghargai agama dan keyakinan orang lain. Di Indonesia saat ini ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua itu adalah keyakinan yang harus kita hargai. Contoh menghargai keyakinan ini adalah menghormati dan menghargai perayaan hari besar keagamaan. Mempersilahkan teman yang berbeda agama untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya dan mau bermain dengan teman yang berbeda agama. Nah, contoh selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Perhatikan gambar berikut. Ahmad dan teman-temannya sedang belajar kelompok. Masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Ahmad sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat teman-temannya dihargai dan dihimpun secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-temannya merangkum berbagai pendapat tersebut. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah itulah tadi contoh-contoh sikap saling menghargai. Jadi, kita harus saling menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan tidak menjelek-jelekan agama orang lain. Karena banyak sekali manfaat dari saling menghargai, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan sesama manusia. Hidup akan tentram dan damai. Dengan saling menghargai, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, demikian penjelasan dari Ibu tentang indahnya saling menghargai. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah, gunakan waktu sebaik mungkin dan jaga kesehatan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.